Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang fenomena hijrah yang hari ini banyak sekali dibicarakan dan sudah menjadi tren di kalangan kaum milenial. Hijrah sendiri dikenal saat Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Fenomena hijrah saat ini sangat luar biasa dan menjadi trend center bagi kalangan kaum milenial. Sudah ada perubahan yang sangat besar di kalangan umat Islam hari ini. Dulu umat Islam hanya mengetahui Islam itu hanya merupakan ibadah sholat, puasa, sedekah, naik haji. Sekarang umat Islam berbondong-bondong menyempurnakan syariat yang ada seperti menutup aurat, lalu menuntut ilmu agama, dan masih banyak lagi. Terutama dalam hal berpakaian, umat Islam hari ini sangat mengalami perubahan yang besar. Dahulu orang-orang yang bergamis itu diidentikan seperti ibu-ibu atau nenek-nenek, tapi sekarang anak muda banyak sekali yang mengikuti fashion bergamis ini dengan bermacam-macam model yang ada. Masalah menutup aurat ini pun sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Salah satunya di surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Dalam ayat ini sudah jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat secara sempurna agar kita bisa dibedakan antara muslimah atau non-muslim di luar sana. Dulu sebelum tren menutup aurat ini ada, hijab-hijab yang ada di Indonesia masih terbatas bahan dan ukuran. Seperti bahannya tipis, ukurannya kecil, dan tidak bisa atau tidak support untuk menutup aurat kita secara sempurna. Namun di hari ini sudah banyak kita temukan bahan dan ukuran jilbab yang sudah dijual di pasaran dengan beraneka macam harga yang tentunya menjadi banyak pilihan untuk kaum muslimah. Tidak hanya jilbab saja teman-teman, tapi rok atau gamis yang dahulu sering diidentikan dengan ormas atau aliran tertentu, hari ini sudah banyak digunakan dengan berbagai banyak model sesuai dengan kegemaran anak muda zaman sekarang. Terlepas dari banyaknya model yang ada, gamis atau rok harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak menerawang, tidak membentuk lekukan tubuh, dan tentunya menutup bagian tubuh dengan sempurna. Dalam bermajelis taklim atau menuntut ilmu pun sekarang tidak hanya didominasi oleh kalangan orang tua, namun para pemuda dan pemudi berbondong-bondong menyelenggarakan dan menghadiri kajian yang berbentuk offline ataupun online karena masa pandemi seperti saat ini. Dalam berhijrah pun jangan sampai kita menyalahgunakan arti hijrah, karena hal ini banyak mengalami kesalahpahaman bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui apa itu hijrah. Banyak sekali fenomena yang ada seperti menyalahgunakan pakaian syar'i yang hanya untuk menghadiri majelis taklim saja, namun di luar itu mereka tetap tidak menggunakan pakaian yang menutup aurat. Lalu yang selanjutnya,
Jangan hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan segepok uang. Maksudnya adalah jangan sampai kita berlenggak-lenggok di depan orang yang bukan mahram kita untuk hal pekerjaan saja. Namun di luar itu kita melepas semua atribut yang kita pakai. Hal ini tentu menurunkan izah dan ifah kita sebagai perempuan. Lalu yang selanjutnya, jangan sampai kita memakai pakaian syar'i atau cadar tapi kita tidak tahu ilmunya. Memang betul, kita tidak dituntut saat ingin memakai pakaian syar'i atau memakai cadar harus memiliki ilmu yang banyak. Tapi setelah kita memakai pakaian syar'i atau memakai cadar, maka kita diwajibkan untuk menuntut ilmu lebih banyak. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi yang kita pikul saat kita memakai pakaian syar'i dan cadar. Bukan konsekuensi yang berat, tapi sesungguhnya konsekuensi ini justru membuat indah para perempuan. Lalu saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan yang bukan mahram kita, usahakan untuk tidak menggunakan suara yang mendayu-dayu atau dimanja-manjakan. Tapi gunakanlah suara yang tegas namun tidak keras. Hal ini supaya memperlihatkan marwah kita atau izah kita kepada lawan jenis kita. Dalam bermajelis taklim pun kita juga harus meluruskan niat kita. Jangan sampai niat kita menghadiri sebuah kajian hanya karena ingin foto-foto dengan ustazahnya atau foto-foto dengan pematerinya lalu kita unggah ke sosial media. Sungguh rugi orang-orang yang tidak meniatkan sesuatu hal yang sebenarnya pahalanya akan menjadi besar, namun jika salah niat justru akan menjadi dosa, bukan pahala. Dan walaupun kita belum mempunyai banyak ilmu, kita harus berusaha untuk berdakwah sekecil apapun itu. Karena kita setiap muslim diwajibkan berdakwah untuk muslim yang lain. Lalu, jangan sampai kita menghalalkan sebuah perbuatan yang jelas-jelas itu haram. Contohnya adalah pacaran. Pacaran hari ini sering diembel-embeli dengan kata pacaran syar'i. Padahal dalam Al-Quran pun sudah jelas diterangkan bahwa pacaran itu haram, titik. Kurangi ikhtilat atau bercampur baur dengan lawan jenis. Seperti di acara reuni atau acara buka bersama yang minim sekali faedahnya, kecuali memang di situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang berfaedah seperti buka bersama, namun kita mengundang seorang ustadz atau ustazah untuk mengisi kajian tersebut. Karena jika tidak ada uzur syar'i atau hanya reuni atau buka bersama saja, banyak sekali kemudorotan yang bisa terjadi. Contohnya perselingkuhan, pemerkosaan, kekerasan, dan masih banyak lagi. Dan dalam Islam pun bertemu dengan lawan jenis itu hanya bisa dalam 3 perkara, yaitu pendidikan, kesehatan, dan muamalah. Namun selain 3 perkara ini, kehidupan laki-laki dan perempuan sejatinya berpisah. Hijrah itu bukan hanya sekedar pakaian, bukan sekedar giat mengikuti majelis taklim, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dari langkah tidur, kemudian bangun lagi, itu semua sudah diatur dalam syariat Islam. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.